Hai guys, Boy William di sini, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang super keren, Metaverse. Kalian mungkin pernah mendengarnya, tapi apa sebenarnya Metaverse itu? Apakah itu hanya sebuah tren atau masa depan dari cara kita berinteraksi? Bayangkan sebuah dunia lain di dalam komputermu, di mana kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Itulah Metaverse secara singkat. Anggap saja seperti ini, ingat bermain The Sims. Kamu membuat karaktermu, membangun rumah, dan menjalani kehidupan virtual. Tapi di Metaverse, kamu bisa melakukan lebih dari itu. Metaverse itu seperti itu, tetapi jauh lebih nyata dan dalam skala yang jauh lebih besar. Kamu bisa menjelajahi dunia yang tak terbatas, bertemu orang-orang dari seluruh dunia, dan bahkan bekerja atau belajar. Ini tentang terhubung dengan orang-orang, bermain game, bahkan pergi ke konser, semuanya dalam dunia virtual. Bayangkan menghadiri konser favoritmu tanpa harus meninggalkan rumah. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, kan? Tapi ini bukan hanya khayalan. Ini adalah kenyataan yang sedang kita hadapi. Tapi tunggu dulu, karena masa depan lebih dekat dari yang kamu kira. Teknologi ini berkembang dengan cepat dan akan segera menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Di bagian selanjutnya, kita akan mengupas tuntas semua yang perlu kamu ketahui tentang Metaverse. Mulai dari cara kerjanya hingga potensinya dan tantangan yang dihadapinya. Kita akan melihat bagaimana teknologi ini bisa mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Jadi, bersiaplah, ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Jangan lewatkan, karena kita akan menjelajahi dunia baru yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Jadi, bagaimana sebenarnya cara masuk ke Metaverse? Metaverse adalah dunia digital yang luas dan menarik. Nah, kamu memerlukan beberapa hal untuk memulai petualangan ini. Pertama, kamu memerlukan perangkat seperti headset VR, ponsel, atau bahkan komputer. Ini adalah alat utama yang akan membawamu ke dunia virtual. Anggap ini sebagai portalmu ke dunia baru ini. Kemudian, kamu membuat avatarmu, yang akan menjadi identitasmu di Metaverse. Ini adalah representasi digital dirimu di Metaverse, seperti persona online-mu. Kamu bisa mendesainnya sesuai keinginanmu. Setelah semuanya siap, kamu dapat masuk ke berbagai platform Metaverse. Setiap platform menawarkan pengalaman yang unik. Ini seperti dunia virtual yang berbeda di dalam Metaverse, masing-masing dengan tema dan aktivitasnya sendiri. Kamu bisa menjelajahi berbagai dunia yang menarik. Beberapa platform berfokus pada game, sementara yang lain lebih berfokus pada bersosialisasi atau bahkan bekerja. Kamu bisa memilih sesuai minatmu. Ini seperti memilih video game untuk dimainkan, atau platform media sosial untuk berkumpul. Pilihlah yang paling menarik bagimu. Ingin menjelajahi dunia fantasi yang penuh dengan naga dan sihir? Metaverse memiliki banyak pilihan untuk itu. Ada platform Metaverse untuk itu. Kamu bisa merasakan petualangan yang luar biasa. Ingin menghadiri konser virtual dengan teman-teman dari seluruh dunia? Bisa banget. Kemungkinannya hampir tak terbatas. Kamu bisa bertemu orang baru dan menikmati acara bersama. Metaverse bukan hanya tentang kesenangan dan permainan. Metaverse berpotensi untuk mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang luar biasa. Bayangkan menghadiri rapat kerja dari kantor virtualmu di pantai di Bali, atau mempelajari keterampilan baru melalui pengalaman virtual yang imersif. Dokter dapat menggunakan Metaverse untuk melatih operasi yang rumit di lingkungan yang aman, dan arsitek dapat membuat dan berjalan melalui bangunan virtual, bahkan sebelum bangunan itu dibangun di dunia nyata. Ini seperti memiliki kekuatan super, tetapi alih-alih terbang dan kekuatan super, kamu memiliki kekuatan teknologi di ujung jarimu. Metaverse juga dapat meruntuhkan hambatan geografis, menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini seperti memiliki dunia di ujung jarimu. Siap untuk diceralami. Keren banget kan? Nah, sebelum kita terlalu terbawa dengan semua hal luar biasa yang dapat dilakukan Metaverse, penting untuk diingat bahwa Metaverse masih dalam tahap awal. Seperti halnya teknologi baru, Metaverse menghadapi beberapa tantangan dan risiko yang perlu kita atasi. Ini adalah dunia baru yang penuh dengan potensi, tetapi juga dengan jebakan yang harus dihindari. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah privasi. Dengan semakin banyaknya data yang kita bagikan, dengan semua data dan interaksi kita yang terjadi di dunia virtual, bagaimana kita memastikan informasi kita terlindungi?
Ini adalah pertanyaan besar yang perlu dijawab. Bagaimana kita memastikan informasi kita terlindungi? Kita harus mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih. Ini seperti berjalan ke kota baru untuk pertama kalinya. Kamu tidak tahu apa yang ada di setiap sudut. Kamu perlu waspada terhadap lingkungan sekitar dan mengambil tindakan pencegahan untuk tetap aman. Lalu ada masalah aksesibilitas. Tidak semua orang memiliki akses ke teknologi atau kecepatan internet yang dibutuhkan untuk merasakan metaverse sepenuhnya. Ini adalah masalah besar yang harus diatasi. Ini seperti mengadakan pesta VIP, tetapi tidak semua orang diundang. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita perlu memastikan metaverse inklusif dan dapat diakses oleh semua orang, apapun latar belakang atau lokasinya. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar memanfaatkan potensi penuh dari dunia baru ini. Bagian 5. Menjelajahi metaverse dengan aman. Jadi, bagaimana kita mengatasi tantangan ini dan memastikan metaverse menjadi ruang yang aman dan inklusif untuk semua orang? Semuanya dimulai dengan edukasi. Semakin kita memahami tentang metaverse, semakin siap kita dalam menghadapi kompleksitas dan potensi risikonya. Penting juga untuk memiliki pedoman dan peraturan yang jelas untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna. Anggap saja seperti aturan lalu lintas untuk dunia digital. Sama seperti kita memiliki undang-undang untuk menjaga kita tetap aman di jalan, kita memerlukan aturan untuk memastikan pengembangan dan penggunaan metaverse yang bertanggung jawab. Dan terakhir, kita perlu menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab di dalam metaverse. Ini berarti memperlakukan satu sama lain dengan hormat, memperhatikan tindakan kita, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang positif dan ramah bagi semua orang. Bagian 6. Membangun masa depan, satu persatu secara virtual. Metaverse masih terus dibangun, dan kita semua memiliki peran untuk membentuk masa depannya. Ini seperti kita semua adalah pionir, menjelajahi dunia baru dan meletakkan fondasi untuk generasi mendatang. Menarik bukan? Para pengembang terus-menerus menciptakan platform dan pengalaman baru, sementara para pembuat kebijakan sedang mengerjakan peraturan untuk memastikan pengembangan metaverse yang bertanggung jawab. Dan sebagai pengguna, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita ingin menggunakan teknologi ini dan berkontribusi pada evolusinya. Ini adalah upaya kolaboratif, dan dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan metaverse yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan bermanfaat bagi semua. Bagian 7. Dampak metaverse pada kehidupan kita. Metaverse berpotensi memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita bekerja dan belajar, hingga cara kita bersosialisasi dan menghibur diri. Ini seperti efek riak, menyebar dan menyentuh setiap sudut keberadaan kita. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu dapat menghadiri konser virtual, mengunjungi museum di belahan dunia lain, atau bahkan mencoba pakaian di ruang ganti virtual. Metaverse dapat mewujudkan semua ini dan lebih banyak lagi. Metaverse juga dapat merevolusi cara kita bekerja, memungkinkan kolaborasi jarak jauh, dan menciptakan peluang kerja baru di bidang-bidang seperti desain virtual, pengembangan, dan perencanaan acara. Kemungkinannya benar-benar tidak terbatas, dan kita baru saja mulai menggores permukaan dari apa yang dapat dilakukan metaverse. Bagian 8. Apakah kamu siap untuk metaverse? Metaverse akan datang, siap atau tidak. Ini adalah evolusi teknologi yang sedang mendapatkan momentum, dan hanya masalah waktu sebelum metaverse menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk itu? Apakah kamu siap untuk menerima cara baru berinteraksi dengan dunia? Dunia di mana batas antara fisik dan digital menjadi kabur, dan kemungkinannya hanya dibatasi oleh imajinasi kita. Ini adalah saat yang menyenangkan untuk hidup, masa kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang hebat. Metaverse hanyalah satu bagian dari teka-teki, tetapi metaverse adalah bagian yang berpotensi untuk membentuk kembali dunia kita dengan cara yang luar biasa. Bagian 9, masa depan adalah sekarang. Jadi begitulah guys, metaverse, pandangan sekilas ke masa depan kehidupan digital kita. Ini adalah dunia yang penuh dengan kemungkinan, tetapi juga tantangan yang perlu kita atasi bersama. Metaverse bukan lagi konsep yang jauh. Metaverse sedang dibangun saat ini,
dan kita semua memiliki peran untuk membentuk masa depannya. Jadi, mari kita rangkul hal yang tidak diketahui, jelajahi dengan bertanggung jawab, dan bekerja sama untuk menciptakan metaverse yang bermanfaat bagi semua orang. Masa depan adalah sekarang, dan metaverse sedang menunggu kita untuk membentuknya. Salam damai.